industri perikanan ini akan luar biasa. Kita melarang beberapa alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Saya berharap itu juga diterapkan di sini. Troll-troll, pukat-pukat sudah tidak perlu lagi pakai karena ikan juga sudah banyak. Jangan sampai sejarah Bagan Siapi Api yang begitu hebat sebagai bandar ikan sekarang habis. Karena apa? Ya karena pakai troll. Jadi sebetulnya pembatasan peraturan yang kita buat itu bukan untuk mengurangi produksi, tetapi justru menambah produksi. Jadi kalau dalam lingkungan perikanan itu makin kita atur penangkapannya, size-nya, caranya, itu bukan makin berkurang, makin banyak. Jadi sebelum ilegal fishing ditertibkan, perikanan Indonesia itu total jumlah tangkapnya itu sekitar 4,5 juta ton saja. Sekarang tahun kemarin 2015 itu naik menjadi 6,6 juta ton. Nah kemarin Kajiskan tahun 2017 sudah kasih rekomendasi tangkap sampai 9,9 juta ton. Itu hal yang luar biasa. Nah kita tahun 2018 menghitung biomas, menghitung dari plankton dan klorofil kesuburan laut Indonesia. Itu sekarang menjadi satu-satunya laut di dunia, di bagian dunia yang biomasnya itu naik 3 kali daripada 240% naiknya. Nah biomas ini semua negara bisa lihat Pak, dengan citra satelit mereka bisa lihat bagaimana jumlah biomas laut Indonesia ini naik. Padahal di belahan dunia lainnya itu ikan itu turun sumber daya perikanan itu 3 kali lebih cepat dibandingkan yang diperhitungkan. Jadi ahli-ahli ilmuwan satelit itu mengamati di belahan dunia lainnya justru turun 3 kali lebih cepat. Indonesia naik 250%. Mohon dijaga. Lain dari itu juga kabar gembira, Pak Presiden itu bukan main-main untuk berkomitmen kepada perikanan. Perikanan tangkap mulai Mei tanggal 18 2016 itu resmi tertutup untuk asing. Ini hal yang luar biasa. Satu-satunya sumber daya alam yang dimiliki hanya oleh pribumi dalam negeri. Ini hal yang luar biasa. Jadi Presiden betul-betul menginginkan yang mengusahakan industri perikanan tangkap itu hanya perusahaan PMDN. Kurang apa lagi? Ya kita jaga supaya visi pemerintah menjadi laut masa depan bangsa itu ya terjadi. Masa depan bangsa itu cucu cicit-cicitnya kita ribuan tahun kemudian. Kalau Bapak mau habiskan hari ini bisa saja, tapi kan ya nanti anak cucu kita lihat apa. Saya dengar orang Sulawesi kata Pak JK itu kalau makan tidak ada ikan yang belum makan. Nah, kalau ikannya sampai habis mau apa lagi? Nah, ya jadi saya yakin kalau perikanan nanti kita inikan, saya akan coba bekerja semaksimal mungkin membantu Pak Bupati, Bupati juga tadi Selayar. Tentunya kita jaga semua karang-karang ini karena karang ini adalah rumah ikan. Kemudian tambak-tambak direvitalisasi. Saya berharap ekonomi Sulawesi Tenggara, ekonomi Sulawesi Selatan kalau tidak salah Pak Gub, itu Pak Limpo cerita itu dari 4 triliun menjadi 15 triliun revenue dari perikanan. Hal yang luar biasa. Bayangkan kalau nasional dihitung 2 juta ton itu kali 10.000 saja per kilo, itu sudah 200 triliun Pak. Itu pendapatan yang didapat oleh seluruh nelayan Indonesia. Jadi kita ngabisin uang ngelemin kapal cuma 80 miliar saja dalam 1 tahun.
tapi hasilnya luar biasa. Yang kedua, pengakuan dunia. Sekarang semua negara lain mencontoh kepada kita bagaimana kita menyelesaikan persoalan pencurian ikan. Pencurian ikan ini luar biasa, bukan cuma curi ikan saja, tapi juga merusak lingkungan. Karena jaringnya kebanyakan ratusan kilometer, bukan 10 kilometer. Yang kita tangkap, saya jadikan monumen di Pangandaran, Viking, itu jaringnya 399 kilometer. Pancingnya 7 km. Mata pancingnya itu panjang kalinya 7 km. Kita tangkap, kita monumenkan, nggak ada yang klaim ini kapal saya. Padahal kapalnya 1200 GT. Krunya dari 5 negara. Dan itu dulu ribuan kapal-kapal begitu. Jadi kita bersyukur Pertamina juga tahun pertama itu kelebihan minyak dari pembelian stok karena mereka pakai minyaknya nasional juga, Pak. Mereka tidak pulang ke Thailand, ke Cina untuk refueling, tapi ya beli di dalam negeri. Sekarang itu sudah ya boleh dikata selesai. Semua negara mencontoh Indonesia. Kita menjadi dihargai oleh dunia. Jadi jangan sampai malah masih terdengar orang Sulawesi ngebombing kalah. Nah, jadi saya berharap setelah kunjungan saya hari ini tidak ada lagi cerita di Takabonerate, di Kolaka, di Buton, di Lembata sana tidak ada orang Sulawesi ngebombing. Bisa dong? Nah, ini saya pegang janji ini, dengar ya. Kalau enggak, saya bilang tadi di sana di tempat ikan sama udang matinya melotot Pak Gubernur. Jadi lihat terus apa yang dikerjakan oleh pengusaha perikanan dan nelayan. Nah, kira-kira begitu. Sekali lagi Pak Bupati, Pak Gubernur menghadir pada hari ini. Antam sebagai salah satu stakeholder pemerintah yang ada di sini, mohon masyarakat dibantu. CSR Bapak bikin cold storage, ice lake, mestinya setiap 20 km satu ice lake, Pak. Ya Antam sudah berapa tahun di Kolaka. Kalau 1 tahun 10 ice lake, kalau 10 tahun 100 ice lake. Karena kalau panen esnya kurang, udangnya BS, kalau udang BS harganya jatuh, kasihan para petani. Begitu juga nelayan. Ice lake-nya murah, sebesar meja itu harganya yang 1 hari 1,5 ton, cuma kalau tidak salah 300 juta saja. 300 juta saja. Itu nikel cuma 1 truk juga nggak ada, Pak. Pokoknya Bapak selesaikan, jadi saya tidak mau sama Bu Rini gitu. Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih sambutannya luar biasa. Saya senang lihat laut, saya orang laut Pak. Jadi kemarin itu tadi di pesawat saya duduk saja mau nunduk nggak bisa, apa nggak bisa. Karena sudah bisa jalan cepat lagi karena tadi sudah berenang sudah nyaman. Jadi kalau lihat laut tuh ya dunia saya memang orang laut. Kalau Jakarta terlalu lama pasti sakit. Jadi ya senang ke daerah. Jadi kalau ada pekerjaan yang sebagian dari Menteri Kelautan Perikanan yang saya senangi adalah jalan-jalan berenang di mana-mana. Itu kesenangan saya. Kalau di kantor rapat, apalagi rapat-rapat, wah, bosan Pak. Kalau bisa tidak usah ada rapat ya. Rapat omong-omong, setelah itu juga follow up ya.
Iya. Pak Gubernur dan Pak Bupati sekali lagi terima kasih.